Selamat siang. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Tolong berdiri semua bersemangat, bersemangat. Berdiri semua, biar semangat. Di kelompok ada kuliah sama saya jadi takut saya. Jadi saya merasa takut. Coba ya, begini. Kita tebuk semangat dulu, tebuk semangat. Ini guru kelas semuanya kan? Guru kelas semua. Berarti sudah mengajarkan anak didik kita masing-masing di sekolah masing-masing harus begini, tebuk semangat. Coba tes dulu ya, tak bisa. Tebuk semangat. Kurang semangat. Coba sekali lagi dulu ya. Tebuk semangat. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Mari kita bahas. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan menggurui, saya bukan orang pintar, tetapi saya ingin berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Adapun tujuannya adalah mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran mengenai stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada siswa. Kemudian menyusun mari kita bahas bersama. Ada di sini saya tampilkan perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Kegiatan kepala tangan. Ada kepala tangan di sini. Ada kesalahan tulis. Kepala tangan. Apa yang tersirat di benak kita dengan kepala tangan? Narasinya adalah buka tangan Anda. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya, lalu kepalkan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Bayangkan ada orang yang akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Saya contohkan saya sendiri. Di tangan saya ada yang sangat berharga bagi saya. Ada yang berharga sama saya, sangat berharga dan sangat berharga. Bagaimana cara kita mengubah paradigma saya sehingga ini bisa saya berikan sama orang lain? Itu maksud daripada paradigma perubahan. Bagaimana cara seseorang itu sehingga yang berharga ini bisa saya berikan sama dia? Nah gitu. Begitu juga kita dengan di kelas. Nah, bagaimana mengubah paradigma kita di dalam ruang kelas yang biasa kita lakukan untuk menuju disiplin yang lebih baik? Dengan stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa boleh? Apa bisa kita paksa orang misalnya mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita? Bisa sama betul. Itu mari kita renungkan dalam diri kita. Ini nanti ada kaitannya dengan siswa kita di kelas, ada kaitannya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada perilaku buruk dilihat
sebagai satu kesalahan. Apakah selamanya perilaku buruk itu merupakan satu kesalahan? Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin dengan kalimat orang lain bisa mengontrol saya, bisa iya, bisa tidak, tergantung kondisinya. Siapa yang mengontrol saya? Kira-kira demikian. Kemudian hanya ada yang dapat mengontrol diri Anda, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Itu juga belum tentu, ya kan? Baru model berpikiran menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Mungkin masih bingung sampai di sini. Sebelum kita bahas mengenai teori-teori kontrol tadi, mengenai keyakinan kelas, segitiga restitusi, kita lihat dulu apa sebenarnya makna daripada disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya adalah belajar. Yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa-siswi. Kemudian disiplin dari membuat orang tidak nyaman karena disiplin. Contoh, siswa kita terlambat datang sekolah, tidak mengerjakan PR-nya, kurang disiplin dalam tugas-tugasnya. Mereka tidak suka itu. Kalau misalnya kita kasih hukuman, artinya mereka tidak suka eksternal atau motivasi internal. Mari kita renungkan dalam diri sendiri. Kemudian keyakinan kelas dan hukuman, ya, ada keyakinan kelas dan hukuman. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Yang kita kenal selama ini adalah peraturan kelas, peraturan di kelas itu, bukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, tapi tidak serta-merta dia sama, ada berbeda. Kalau peraturan itu biasanya dia bermakna negatif, artinya kalimatnya negatif. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita ubah menjadi positif. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Mengapa kita harus pakai helm? Itu untuk menaati peraturan lalu lintas, kan? Kalau saya ubah kalimatnya, saya memakai helm jika berkendara untuk keselamatan diri saya. Beda ya, berbeda ya. Bedanya itu adalah kalau yang saya sebutkan itulah merupakan satu keyakinan dari diri. Kemudian yang tampil di depan, yang saya tampilkan depan, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu adalah peraturan. Kalau saya pakai helm kalau berkendara untuk keselamatan diri saya. Itu adalah keyakinan dari diri sendiri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk belajar? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Contohnya biasa itu kan, peraturan kelas, datang hadir tepat waktu, yes itu ya. Sekolah juga hadir tepat waktu 15 menit sebelum bel berbunyi, kan gitu. Itu adalah peraturan sekolah. Itu peraturan sekolah. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya demikian. Intinya kalau peraturan sekolah itu, kalau peraturan itu ya kan, bisa saja kita langgar.
bisa aja. Ada kata orang awam misalnya, ada peraturan untuk dilanggar katanya. Tapi kalau sudah itu keyakinan kita, berarti itu udah sungguh-sungguh dari diri, udah kecil kemungkinan tidak, iya kan? Makanya saya katakan demikian, konotasi daripada peraturan itu bermakna negatif, sedangkan untuk keyakinan itu adalah bermakna positif. Kira-kira demikian. Ada di sini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kata merdeka. Merdeka ini bukan hanya sekedar merdeka ya, tulisan merdeka. Ada M itu apa? M itu maksudnya di situ adalah dimulai dari diri, dimulai dari diri sendiri. Kita ini kan mau kurikulum merdeka. Jadi teori-teori ini nanti yang kita implementasikan di sekolah kita masing-masing, kita implementasikan. Jadi kalau M itu kan mulai dari diri, kemudian ada itu namanya demonstrasi, ada elaborasinya, ada aksi nyata. Jadi kalau di kurikulum merdeka, kalau dikatakan aksi nyata, itulah penerapan kita di sekolah, diaksi nyatakan, dipraktekkan, itu maksudnya kalau aksi nyata. Begitu ya. Kemudian ada seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi mengenai aturan. Yang pertama, kami guru dan siswa saling menyayangi. Itu benar. Selama ini kita udah siswa dan guru udah saling menyayangi. Ini tidak perlu dijawab, tapi kita tanyalah diri sendiri, ya, diri sendiri. Karena kalau kurikulum merdeka itu, menurut yang saya pelajari, memang harus yang digerakkan adalah diri sendiri dulu. Sebelum menggerakkan orang lain, kita gerakkan dulu diri sendiri. Gitu. Kami siswa yang semangat belajar, apakah semangat belajarnya? Kemudian kami siswa yang peduli dengan teman kami. Apakah udah peduli memang antara tutor sebaya? Tutor sebaya ya namanya. Kalau anak didik kita sesama mereka, itu namanya tutor sebaya. Kami siswa yang bertanggung jawab pada tempat belajar kami. Jadi ini adalah contoh daripada kesepakatan kelas. Boleh ini kita kembangkan jadi apa kesepakatan yang kita buat di dalam kelas. Ada keyakinan kelas dengan nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Namun kalau dalam keyakinannya keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kalau kembalikan bukunya ke tempatnya ya. Macam seperti itulah kalau peraturan mengatur kan gitu. Jadi kalau dari keyakinan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Kata dilarang ini adalah berkonotasi negatif, ya. Jadi kita ubah dia menjadi konotasi positif, menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya kalau udah menghormati orang lain dengan diri sendiri berarti sudah tidak mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti adalah kalau di keyakinan kelasnya dia komitmen pada tujuan. Sudah ada komitmen, tentu saja dia sudah hadir 15 menit seperti di peraturannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keselamatan, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker untuk menjaga kesehatan. Dilarang bermain di kelas, keselamatan atau keamanan kelas. Kalau sudah dilarang bermain di kelas, kalau sudah dikatakan menurut keyakinan kelas yang kita setujui, misalnya kelas kita masing-masing, berarti kelas itu sudah aman dan tentram. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana, apa perbedaannya hukuman dan
hukuman dan konsekuensi. Kita sering, ya mungkin yang sering kita lakukan adalah kepada siswa kita itu adalah hukuman, ya. Siapa yang tidak mengerjakan PR dihukum. Benar nggak seperti itu? Benar nggak seperti itu kita sampaikan kepada anak didik kita selama ini? Yang tidak mengerjakan PR dihukum, ya. Oke, mari kita lihat contoh-contoh konkret, ya, contoh konkret hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu adalah merupakan definisi daripada hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu sudah harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau sakit hati, kita menghukumkan kadang pukul, dicubit. Kalau ibu-ibu biasanya suka mencubit, itu sudah merupakan membuat anak sakit fisik, bahkan sakit hati juga. Lalu apa maksud daripada itu semua? Itu udah saya contoh-contohkan. Ini saya mau kita merefleksikan, ya, merefleksikan atas apa yang baru saya contohkan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Artinya dia mencatat 100 kali, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? Yang ngantuknya Bapak Ibu? Iya, mau pulang. Oke, tunggu sebentar, ya. Sebentar lagi, ya. Nanti udah tiba-tiba nanti mau apa? Kurikulum hukuman. Saya diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Iya, berkali-kali Bapak Ibu. Meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak konsekuensi. Itulah kan, di situ aja udah boleh. Artinya masih anak kecil kan, makanya harus fokus. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia yang utama atau biasa disebut dengan survival. Saya kan bahasa Inggris membacanya. Oke, kebutuhan dasar manusia ada cinta kasih dan ingin diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, kesenangan, dan kemudian diantara yang keempat tadi, kebutuhan apakah yang diperlukan jika ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung? Ada anak kita, ya, siswa kita berkata demikian. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang bernyanyi. Ini kebutuhan yang mana? Kebutuhan dasar yang mana ini yang dibutuhkan, ya? Dia kan senang bernyanyi. Ibu guru bilang tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Itu kebutuhan apa yang diperlukan si anak ini? Kesenangannya. Kemudian kalau ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jilid rambut loh, yang baru ya. Oke, silakan berdiri. Ini biar nggak ngantuk ini. Ngantuk ini kuliah ini. Coba berdiri dulu Bapak Ibu. Dengan segala hormat. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu. Tadi kan udah saya bilang, saya bukan untuk menggurui, tapi kita berbagi, ya, berbagi. Saya bukanlah orang pintar, tetapi apa yang saya dapatkan dengan pendidikan saya ingin berbagi, ingin berbagi.
untuk fokus ini. Nah gitu ya. Nanti kan bisa dibuat sama anak-anaknya di kelas, ya kan? Bisa dibuat. Coba tepuk fokus, 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 fokus. Fokus, 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 2 kali. Fokus, fokus, stop. Mantap kan? Itu. Namun demikian, berdasarkan kita katakan ini adalah ucapan anak didik kita. Yang tadi kan ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang-senang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang bernyanyi. Itu kebutuhan apa yang menunjukkan si anak ini? Kemudian yang kedua, anak yang lain ini yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal kan aku pakai jilid rambut baru loh. Ingin diterima, artinya udah capek-capek jepit rambutku yang cantik-cantik, enggak dilihat guru ini, gitu ya, enggak dilihat, enggak diperhatikan. Padahal saya udah begini-gini kan dekat ibu itu, gitu kan, kira-kira seperti itu. Kemudian ada anak yang lain, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Kebebasan, mau datang semua terima tuh hati. Kalau yang ini langsung tahu. Kemudian sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Penguasaan. Oke, berarti sedikit banyak udah agak paham lah di situ. Kemudian kita lanjut dengan posisi kontrol yang tidak disarankan ya. Yang tidak disarankan, artinya itu adalah identitas gagal. Identitas gagal. Biasanya kalau ya guru berbuat, ini kata motivasi, guru berbuat ya, sebagai pendukung, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu tidak disarankan ya. Kalau untuk di pengelolaan kelas kita, kita suka menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa, tidak boleh. Tidak boleh. Itu adalah identitas gagal. Artinya kita sudah ada kegagalan sebagai seorang pendidik apabila kita melakukan hal itu kepada anak didik kita. Alhasil apa yang terjadi kalau kita menunjuk-nunjuk, menyindir dia jadi kurang percaya diri. Kemudian orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu nak ini, saya kecewa. Nggak boleh. Kemudian kalau guru tadi kan guru berbuat, kalau yang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan pembalasan saya.
gitu ya, nggak boleh juga seperti itu. Kamu seharusnya sudah tahu. Saya capek sekali melihat perbuatan. Kalau ini saya pun sebenarnya lalunya ya seringnya berkata seperti itu. Gak usah kita pungkiri ya, memang kita seringnya bilang gitu. Padahal itu adalah sudah termasuk identitas gagal. Identitas gagal artinya guru itu sudah gagal kepada siswa itu dalam memberikan satu motivasi. Kalau kita berkata demikian, hasilnya adalah siswanya itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kalau merasa bersalah, dia menjadi menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Siswa meletakkan guru dalam dunia berkualitas sama. Kemudian jika murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi loh bapak itu, marah-marah lagi nanti ibu itu loh, katanya. Tidak harus kemana? Seperti ini. Harus seperti ini. Posisi kontrol yang disarankan. Kalau yang guru berbuat ya, identitasnya berhasil, kontrol dari dalam ya, mengharapkan bantuan atau ketergantungan orang lain. Bisa dia sebagai teman. Kalau sebagai teman, kita kan bisanya kita buat siswa kita itu sebagai teman kita, membuat alasan untuk siswanya. Kemudian kalau sebagai pemantau dia begitu, atau mengukur, artinya namanya memantau ya, memantau. Kemudian kalau berdasarkan menghargai diri sendiri, jadi mengajukan pertanyaan. Kalau yang guru berkata, ayolah lakukan demi guru, ayolah pak, ayolah kakak, lakukanlah demi bapak ya, demi ibu ya, lakukannya. Minta maaf dia sama kawan, nggak mau sebenarnya. Tapi kalau guru berkata, contohnya, ayolah lakukan demi ibu ya, itulah yang disarankan. Kemudian masa kamu tidak mau itu? Kemudian ingat, saya pernah bantu kamu. Kemudian itu sebagai pemantau dia dari kalimat itu adalah apa? Peraturannya. Kemudian kalau kita sebagai manajer, biasanya yang sebagai manajer itu bisa guru, bisa kepala sekolah, ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Artinya dia lebih stimulus kalimatnya. Jadi kita pun sama siswa bukan berarti karena kita orang dewasa dengan anak-anak sekarang, oh kamu, sini kamu. Boleh. Meskipun itu hanya teori, sama saya pun belum tentu bisa melakukan itu. Namun ilmu-ilmu yang ada yang saya pelajari, mungkin saya berbagi di sini. Ya. Kemudian kalau murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Kalau siswa kita berkata demikian sama kita, berarti dia sebenarnya dia sudah menganggap kita sebagai temannya. Ternyata begitu ibu ya, ternyata itu kan bapak ibu, itu kan sebenarnya sobatnya dia, tapi dia sudah menganggap kita sebagai temannya. Kemudian kalau sebagai pemantau ya, kalau sebagai pemantau murid itu berapa penghargaan yang harus saya peroleh? Itulah tadi kan imbalan yang tadi ya, berapa yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya kerjakan itu sebagai pemantau? Artinya dia mau tahu dulu apa yang dia dapat sebelum mengerjakan sesuatu. Mesti tahu dulu dia itu. Contohnya, kalau saya mengerjakan ini, kalau saya ibu nyuruh saya ini, berapa halaman yang harus saya kerjakan? Harus tahu dulu dia berapa banyak, kan gitu.
Kemudian namun kalau sebagai manajer, bagaimana cara saya dapat memperbaiki keadaan? Bagaimana cara saya? Gitu. Kemudian kalau hal-hal narasi-narasi tadi ataupun ungkapan-ungkapan tadi dampak pada murid itu seperti apa? Lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Meskipun itu sudah termasuk berhasil, identitas berhasil karena mengharapkan bantuan atau ketergantungan dari orang lain. Sama itu dengan pemantau, menitik beratkan pada hukuman atau hadiah untuk dirinya. Nah, itu dampaknya. Sedangkan bagaimana cara saya dapat memperbaiki keadaan ini? Dampaknya adalah bisa mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Itu restitusi. Apa itu restitusi ya? Restitusi. Jadi kalau di restitusi ini adalah saya sudah siapkan video penerapan contoh segitiga restitusi. Apa itu contohnya restitusi itu? Berikut penerapan. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu, percayalah kami akan selalu di sampingmu. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan, melangkah memerantas kejahilan. Dinginnya pagi dan pekatnya malam, kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau beri. Selamat siang Nopeli. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini nak? Baik Pak. Oke. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu ya. Jadi Bapak memanggil Nopeli ke sini karena tadi pagi Bapak perhatikan Nopeli telah datang sekolahnya. Itu kenapa telah datang ke sekolah nak? Saya lupa tidur cepat Pak. Saya bermain dari malam. Oke, sehingga jadi kesiangan bangunnya ya. Ya Pak. Apa menurutmu itu hal yang baik dilakukan? Tidak Pak. Itu hal yang tidak baik, Berarti kedepannya gimana? Kita tenang Pak. Jangan bermain malam-malam. Jangan main-main lagi. Kan kita kan udah buat kesepakatan, keyakinan kelas kita. Artinya di kesepakatan itu kita udah sepakat jam berapa harus sampai ke sekolah nak? 7.15 Pak. Jam 7.15 sudah harus sampai Di sekolah. di sekolah.
Jadi untuk kedepannya, Tidak bermain lagi lah Pak, karena itu saya jadi terlambat. oke, tidak bermain lagi. Dan untuk besok-besoknya sudah datang tepat. Pak, Oke. Jika Bapak kasih konsekuensi, apakah Nopeli bersedia? masih Oke, kalau bersedia nanti teras depan kelasnya disapu dengan bersih ya. ya Pak. Gak keberatan Nopelin kan? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Samu, terima kasih guru. Pada semua pejuang yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan seluruh hati. Aku bersabar dengan kita aku kami atas semua jasamu. Terima kasih guru. Terima kasih guruku. Terima kasih. Terima kasih guruku. Yang pertama adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu terbagi atas berapa? Ada dua bagian. Yang pertama apa, Vina? Menentukan tanda waktu dengan notasi. Betul nggak? Betul yang dijawab Syafika? Tepuk hebat. Selamat siang Rahel. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat. Ya. Rahel tahu nggak mengapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu ya. Tadi ingat nggak Rahel waktu kita belajar matematika? Tadi kan Bapak tanyakan siapa yang belum atau siapa yang udah selesai PR-nya. Ternyata tadi saya perhatikan Rahel tidak ada tunjuk tangan, berarti nggak selesai PR-nya. Itu boleh nggak Bapak tahu alasannya kenapa nggak kerjakan PR? Karena semalam saya bermain HP dan saya lupa mengerjakan tugas. Oh, lupa ya, karena bermain HP ya. Terus Rahel ingat nggak waktu itu kan kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ada macam-macam. Salah satunya yang diingat Rahel atas masalah Rahel sekarang apa? Tidak lupa mengerjakan tugas. Oke, artinya harus kerjakan PR itu salah satu keyakinan kelas kita kan. Terus kalau itu mencerminkan hal yang baiknya yang dilakukan si Rahel saat ini. Tidak Pak. Oke. Terus apa yang Rahel lakukan supaya tidak terulang lagi hal yang seperti ini? Kedepannya saya akan mengerjakan tugas saya dan berdiskusi kepada teman-teman. Jika Bapak kasih konsekuensi, Rahel keberatan nggak? Nggak keberatan. Bisa diterima? Bisa diterima. Jadi menurut Rahel itu apalah konsekuensi
atau umur kecil lah sama Rahel karena mengajarkan HTM? Saya Akan mengerjakan PR-nya ya, yang belum dikerjakan ya. Nah, oke lah. Bapak menghargai usaha dan kejujuran daripada Rahel. Terima kasih ya Rahel. Perjuangan pejuang pendidikan melangkah memerantas kejahilan. Selamat pagi, nama saya Rahel Syanipar. Saya siswa kelas 5 SD Negeri Sebagandi. Saya merasa budaya positif yang diterapkan Bapak Syanipar menjadikan kami semakin disiplin mematuhi aturan-aturan yang ada. Bapak Syanipar guru yang penuh cinta dan kasih sayang terhadap kami. Saya menyesal atas apa yang Rahel lakukan. Kedepannya Rahel akan lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Ternyata cara seperti itu tidak. Memang saya sendiri selama ini saya lakukan begitu. Namun saya setelah ikuti pendidikan guru penggerak ternyata tidak boleh seperti itu. Jadi banyak dampak positif yang kita dapat mengikuti pendidikan itu. Jadi saya sengaja memang ini terapkan di kecamatan kita supaya paling tidak kita belum tidak buta kali lah. Apa nih tulis institusi? Institusi. Nanti kita bilang pula itu kan. Ternyata institusi itu adalah mengembalikan siswa kita itu pada kelompoknya yang lebih kuat. Untuk kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, untuk kedepannya kita supaya bisa lebih berkolaborasi lagi, berdiskusi kita bersama di sini, karena ini adalah komunitas praktisi KKG Kecamatan Pane sebagai wadah diskusi kita bersama atas kendala-kendala yang ada kita hadapi di sekolah kita masing-masing dalam pengelolaan kelas kita. Saya akhiri dengan terima kasih, salam bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Selamat siang buat kita semua yang di sini. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferdinand Pandiangan, saya sekolah dari SD 0951 Jadi apa yang saya sampaikan tentang kegiatan kita selama sudah berjalan, yang ingin saya sampaikan sebenarnya cuma agenda kita saja. Sama yang saya ikuti di kali ini, kami peserta kami cuma mendengarkan saja apa yang dilakukan oleh para pengurus kami di sini. Jadi yang mau saya usul saya bahwa dulu di kegiatan pandemi ini supaya lebih menarik, kita ubah dulu paradigmanya atau ubah caranya kita di sini. Contohnya nih, dengan model pembelajaran yang akan kita kita laksanakan di kelas, ya kan? Saya coba sebagai guru belum mengetahui bagaimana implementasi model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang baik dan benar di kelas kita masing-masing. Jadi yang saya harapkan di sini dengan adanya para senior ataupun rekan-rekan sejawat lainnya yang sudah mengetahui model-model pembelajaran A, B, C sampai Z
ya bisa di sini kita saling berkolaborasi bagaimana cara mengimplementasikan model dan metode pembelajaran tersebut. Karena pada hakikatnya keberhasilan guru di kelas itu adalah menciptakan suasana belajar yang aman dan mengasihkan. Itu yang saya dapat kemarin dari kebetulan yang saya dapat dari program PPL kemarin di Jembatan di UNY. Jadi waktu saya PPL itu kemarin saya nggak tahu bagaimana cara mengimplementasikan model pembelajaran yang benar. Jadi saya harap di sini kita sama-sama rekan sejawat, dan di situ juga ada sejawat dulu, ya misalnya di agenda kita ini kita saling berkolaborasi atau saling bertukar pendapat bagaimana cara menciptakan model dan metode pembelajaran yang baik dan benar. Apalagi sekarang kita sudah beranjak ke kurikulum merdeka. Jadi saya sangat ingin mengikuti kategori di sini adalah supaya bisa menambah ilmu saya sebagai guru, supaya bisa saya ajarkan ke anak didik saya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau untuk sama kita atau bagaimana? Apakah untuk melakukan sesuatu itu harus ada imbalan? Padahal itu sudah saya jelaskan dan kurang efektif. Jadi terima kasih Pak tanggapannya. Mungkin bisa kita pikirkan untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nama Blasius Baru Siregar, SD 951 anak Makalan Butuh. Pertama, menanggapi video yang dibuat oleh narasumber, mungkin di sekolah yang saya ajari itu memang bisa diterapkan. Cuman kendalanya seperti yang kami hadapi sekarang ini, ketika kami nanti menerapkan seperti itu, konsekuensinya itu memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah nanti orang tuanya ada feedbacknya gitu Pak? Tanggapannya ketika kita sibuk menangani murid kita, misalnya tidak membuat PR, apakah ada sisi positif dari keluarga yang menanggapi tersebut? Seperti itu. Jadi ketika kita memperbaharui murid kita agar dari yang malas menjadi yang rajin, sementara kendalanya itu ada selalu di rumah, perhatian orang tua tidak ada di rumah, apakah itu tidak menjadi sebuah kendala? Yang kedua, sebagai guru pun kami di sekolah saya sekarang ini kebetulan sangat lemas karena tetangga-tetangga dan selain pun macam mati suri di murid kami Pak. Jadi otomatis saya ini pun macam mati surinya. Tidak ada semangat karena melihat murid kami dari tahun ke tahun makin punah dan makin bertambah. Jadi kedepannya kami mohon kepada pengurus KKG, tolonglah kami selaku sekolah yang mau move on, mau tutup, ya kami mungkin dengan yang ronde 10 hampir-hampir megap-megap ini, megap-megap ya, karena kondisi murid kami pun tidak memungkinkan kami untuk semangat mengajar, karena dari tahun ke tahun tambah 2, tambah 1 gitu Pak. Jadi alangkah baiknya kalau itu pun ada perhatian dari pengurus KKG Kecamatan Pare. Terima kasih Pak. Ya, melibatkan orang tua. Saya contohkan seperti saya sendiri di sekolah saya. Sebenarnya saya dulu kelas 3. Saya dulu kelas 3, masih ada murid saya belum lancar membaca. Belum lancar membaca kelas 3. Di sekolah orang bapak ibu udah lancar semua. Sudah lancar semua kelas 3-nya. Berarti kita sama, kan gitu.
Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada kolaborasi nih. Artinya melibatkan ya kolaborasi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa. Itu kan. Jadi kebetulan di kelas saya itu ada waktu kemarin itu ada 5 orang belum lancar membaca. Saya panggil orang tuanya sebagai guru tamu. Jadi kalau kita panggil ke sekolah karena kendala anaknya, kalau nanti ke sekolah itu dikatakan guru tamu. Itu adalah guru tamu. Kenapa demikian? Kita kasih tahu kendala-kendala anaknya. Kita kasih tahu kendala-kendala anaknya sehingga orang tua itu membantu kita membaca. Alhasilnya dari 5 siswa itu kebetulan 2 aja orang tuanya yang datang, yang 2 itu sudah bisa membaca. Jadi tinggal 3 orang lagi. Tinggal 2 orang lagi. Kalau di kelas saya tinggal 2 orang lagi. Ya kan Bu, 2 lagi di kelas 3. 2 orang lagi lah yang belum bisa. Jadi untuk melibatkan orang tua ini memang kita agak terkendala memang di situ. Tapi harus ada kesadaran kita bagaimana cara kita. Itu cara kita kembali ke kita. Kita buat usaha kita. Kan guru ini juga ada loh yang saya kembalikan aja lah ke moderator kita.